Nah, sekarang saya akan memasak satu masakan sederhana tetapi rasanya tidak kalah dengan masakan-masakan yang lain. Sayap ayam masak tauco. Mari kita lihat bahan-bahannya dan mudah sekali membuatnya. Ya, di sini ada sayap ayam yang kita bagi menjadi dua bagian seperti ini. Kemudian tauco manis. Kemudian di sini ada cabai yang kita belah menjadi dua bagian, kemudian kita potong sepanjang 3 cm. Kemudian daun bawang yang dipotong 3 cm. Kemudian bawang putih halus. Kemudian 1 butir telur dan bumbu yang dihaluskan dari cabai merah, bawang putih, bawang merah, tomat, terasi, dan merica. Dan tidak lupa bumbu kaldu Indofood rasa ayam. Dan juga tepung terigu seperti ini. Dan kita sampai proses pembuatannya sederhana sekali. Kita campur jadi satu di sini. Ayam dengan bawang putih halus. Kemudian bumbu kaldu Indofood. Ya, kita ratakan semua di permukaan ayam seperti ini. Kemudian kita aduk rata sampai seluruh ayam tercampur dengan bumbu yang kita campur barusan. Dan kita diamkan sesaat di lemari es, setengah jam sampai 1 jam supaya bumbunya meresap ya di sini. Kita aduk rata. Kemudian kita pecahkan 1 butir telur. Di sini kemudian kita kacau atau kita kocok lepas. Kemudian kita campurkan di dalam campuran ayam yang sudah ada bumbunya. Kita aduk rata lagi. Iya, seperti ini. Sampai semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian kita gulingkan di atas tepung terigu. Ya, sampai dia tertutup permukaannya dengan tepung terigu. Kemudian kita sisihkan seperti ini. Kita lakukan sampai semua selesai. Nah, tidak perlu terlampau tebal karena nanti dia akan dimasak dengan bumbu yang terbuat dari tauco dan bumbu-bumbu yang lain. Seperti ini. Oke. Guling-gulingkan lagi. Sampai semuanya selesai. Ya, akhirnya jadi seperti ini, dia sudah terlumuri tepung. Kita sudah nyalakan tungku dari kompor Rinnai atau kompor Rinnai. Mungkin pemirsa semua sudah tahu kehebatan dari kompor Rinnai. Dia stainlessnya tahan sampai 10 tahun maksud saya. Dan Rinnai memang rajanya kompor ya pemirsa. Dan saya sudah panaskan Vilma minyak goreng kesayangan ibu-ibu sekalian yang mengandung beta karotin vitamin E yang bagus sekali buat kecantikan kulit. Nah, ini kita goreng di dalam penggorengan fancy. Mungkin pemirsa juga sudah tahu semua tentang fancy, yaitu penggorengan dengan aluminium murni sampai 97,3% dan sudah dilapisi dengan sistem anodized. Dan ini lulus dari JIS, Japan Industrial Standard. Iya, kita goreng sampai dia kekuningan. Nanti setelah itu kita angkat, baru kita masak dengan tauco. Nah, iya. Ini. Ya. Sambil menunggu ayam ini kuning kecoklatan, kita membuat saus tauconya untuk kita campur nanti bersama dengan ayam tepungnya. Kita nyalakan lagi kompor Rinnai. Nah, di sini kalau Anda kebesaran, Anda bisa mengecilkan atau bahkan bisa membesarkan, juga membuat kompor menjadi sedang, besar, dan sebagainya ya. Kemudian ambil sedikit minyak goreng Vilma. Baru kita akan membuat sausnya, kurang lebih 4-5 sendok. Kita tumis bumbu yang dihaluskan. Ya, setelah panas, kita panaskan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan bumbu yang dihaluskan. Ya. Kita tumis hingga harum dan matang. Iya. Jadi masakan Indonesia letaknya adalah pada menumis bumbu yang seperti yang saya ajarkan dalam episode-episode yang lalu. Sambil saya melihat apakah ayam saya sudah mulai coklat, bagian yang sudah mulai kekuningan.
Kita pindah. Yang sudah mulai coklat kita letakkan di atas. Atau kita balik-balik seperti ini. Iya. Sebentar lagi. Jangan lupa tambahkan bumbu kaldu Indofood di setiap masakan Anda. Tidak hanya untuk membuat sup atau soto, Anda bisa membuat apa saja, bahkan tumisan, bahkan gorengan seperti ini pun Anda tambahkan bumbu kaldu Indofood, rasanya semakin mantap, sedap, dan lezat. Ya, setelah bumbu sudah wangi, kita masukkan sekarang tauco. Kita tumis. Segala jenis saus, atau baik tauco, saus tomat, saus sambal, kecap asin, kecap manis, kecap ikan, semua harus kena dengan minyak goreng. Kalau semua kena minyak goreng, masakan atau saus-saus tersebut akan berubah menjadi masakan yang aromanya sangat wangi dan sangat tajam. Ini menambah poin Anda jika Anda memasukkan saus-saus tersebut dan kena langsung dengan minyak goreng. Ya, Anda kalau tidak percaya Anda bisa tes di rumah. Masakan yang diberi kecap di atasnya kemudian diaduk sama yang kecap manisnya kita masukkan, tetapi kita kenakan dengan dinding-dinding seperti ini sampai dia mendidih. Waktu dia mendidih, ini kecap sudah mempunyai rasa yang gurih dan legit. Ya, sini. Terus jangan lupa juga tambahkan sedikit kecap asin. Juga kenakan dengan dinding. Karena di sebagian dinding yang di bagian atas itu masih panas ya. Tambahkan garam, gula, kemudian bumbu kaldu Indofood. Setengah sachet saja. Kita aduk rata lagi. Kemudian kita masukkan cabai merah dan bawang daun. Kita aduk rata sampai cabai merah dan bawang daun cukup layu. Kita matikan sesaat, baru kita angkat ayam yang sudah berwarna coklat. Nah, mungkin pemirsa di rumah lihat bahwa piring saya ada tulisan nama Rudy Khoirudin atau Rudy C. Nah, Michael Stacy juga menyediakan piring untuk pesanan. Mungkin untuk kerabat Anda yang berulang tahun atau pemberian hadiah-hadiah dengan desain khusus dan tulisan khusus di sini ya. Oke. Nah, ini kita sudah mulai aduk, mulai angkat ya. Yang sudah berwarna kecoklatan, ayamnya bisa kita angkat. Ya, ayamnya sudah matang. Dan saya akan memberikan sedikit tips untuk Anda. Yang saya maksud titik didih tinggi dari filma adalah seperti ini. Dia walaupun kita sudah goreng cukup lama, mungkin temperaturnya ini lebih dari 150 derajat, tapi minyaknya tidak berubah dan tetap jernih. Dan Anda bisa lihat juga, saya aduk-aduk ayam di sini. Ayamnya tidak lengket pada kualinya. Ini diakibatkan bahwa kuali ini benar-benar aluminium yang dianodize atau yang dilapis sehingga tidak lengket ya. Kita angkat ayamnya, sudah kecoklatan. Ya. Ayamnya sudah selesai, udah matang. Baunya aja sedap. Ini dicocolkan dengan saus sambal dan saus tomat Indofood, sudah enak. Tapi Anda kalau ingin kreatif lagi, saya sudah membuatkan saus di sini yaitu saus tauco. Dan ini kita masak atau kita campurkan lagi dengan saus ini. Jadi Anda bisa mendapatkan sesuatu masakan yang baru lagi. Dan saya juga bisa berikan ide, mungkin Anda kalau membeli ayam goreng fried chicken di mana Anda bisa beli ternyata kebanyakan atau kelebihan, Anda bisa masak dengan masakan sesuai selera Anda. Seperti yang kali ini saya masak dengan tauco, atau Anda pengen masak dengan masakan yang lain ya. Kemudian kita masukkan ayamnya seperti ini, kemudian kita aduk rata sampai semua permukaan ayam tertutup dengan bumbunya. Dan kelihatannya legit sekali ya, dari warnanya kita sudah lihat bahwa ini pasti luar biasa enaknya. Dan tidak perlu dihidangkan dengan bermacam-macam lauk yang lain, cukup satu macam ini Anda sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Hanya menghidangkan nasi hangat dan ayam tepung masak tauco ini. Dan sekarang sudah matang semua, baru kita angkat. Iya. Ambil ayamnya.
Ini juga agak sedikit ekonomis karena kita membeli sayap-sayap ayam. Mungkin kita bisa memanfaatkan lain dari sayap ayam untuk menjadi hidangan yang tidak kalah lezatnya dengan bagian-bagian ayam yang lainnya. Iya. Ya, sudah selesai sudah. Sayap ayam masak tauco. Mungkin Anda di rumah sudah berselera sekali. Kapan Anda bisa menikmati sayap ayam tauco kalau bukan sekarang? Silakan mencoba.